Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Chicks Channel bersama gue Sky Al-Mukarram Sitorus, orang biasa yang keren, Cikiciu. Dan tentunya bersama kerabat gue, Kobre Kobra, Jin penunggu jaga karsa. Dia di sini gue cengin. Begitu kamera on boleh gue cengin, tapi begitu kamera off, dia bos gue. Hai. Bintang tamu kita kali ini habis konser kemarin dia di Solo. Anjir. Tahu kan siapa yang konser di Solo kemarin? Iya betul, Pak Jokowi. Salah. Bintang tamu kita kali ini adalah dia itu besar di Lenong. Dia itu besar di Lenong. Terus memulai karirnya main lenong terus di beberapa series dan akhirnya tiba-tiba muncul sebagai sosok yang aduhai, yang luar biasa, menggebrak dunia komedi. Gak usah disebutkan namanya siapa. Enggak, orang saya nggak tahu dong. Oh iya. Umi Kulsum Kotrun Nada. Tahu loh nama panjang aku loh. Halo. Halo Umi. Apa kabar? Baik Om. Ini kayak berasa namu ke rumah Om ya. Kita ke rumah paman yang gini. Biasanya kalau pulang bawain ini ya, hasil panen ya. Rambutan ini. Rambutan paman. Rambutan paman. Halo semuanya. Umi Kulsum Kotrun Nada tuh namanya bagus banget ya, Kotrun Nada. Iya. Dalam bahasa Arab itu artinya tetesan embun. Iya betul. Tapi tahu banget deh. diganti namanya belakangnya jadi Kuari. Kuari itu kalau dalam bahasa Arab artinya makla. Makla itu artinya tambang. Iya betul. Betul. Tapi kalau Kuari aslinya itu dikasih dari Kak Aditya Gumai. Oh iya. Jadi guru aku, guru sanggar. Oh, sanggar Guru Kakanda. silat. Iya betul, Kakanda. Jadi Kuari itu Aquarius maksudnya. Oh. Tapi kalau dalam bahasa Arab kan tambang. Jadi semoga tambang rezekinya, Iya. tambang karirnya makin bagus gitu. Tapi perubahannya tetap bagus ya, dari tetesan embun ke tambang rezeki. Betul, amin. Itu sebenarnya kalau nama aslinya kan Umi Kulsum. Sebenarnya pas lahir kata mama cuma mau dinamain Kotrun Nada aja gitu. Tapi kakekku pada saat aku lahir tuh marah banget kalau aku nggak dinamain Umi Kulsum. Kalau nggak salah cuma aku yang dinamain dari semua cucu-cucunya gitu. Dia pengen banget, nggak tahu kenapa aku harus namanya Umi Kulsum. Kalau enggak, gue gak bakal ngaku dia sebagai cucu gue. Ngeri ancamannya ya. Ngeri ancaman kakek-kakek Betawi ya. Iya. Mama kan juga takut gak dikasih tanah. Jadi yaudah. Ya bang ya. Nggak dapat kontrakan ternyata. Langsung mutus ini apa namanya? Rezeki. Garis keturunan. Betul. Terus gabung di Sanggarananda sejak umur berapa? Kalau sanggar itu kalau gak salah dari umur 13 tahun ya, 14 tahun lah. Tapi Umi yang mau. Karena dari kecil kan sama mama tuh udah dibawa-bawa kayak ke modeling-modeling mall gitu, yang suka dipaksa sama emaknya gitu. Enggak yang kayak didaftarin, dapat piala. Kan seneng ya kalau mama. Kalau zaman sekarang kagak ada deh kayaknya, ya udah enggak ada ya. Kalau dulu di Ramayana, di mana gitu, mall-mall yang begitu deh. Mama tuh suka banget. Terus lomba busana biasanya gitu iya kan. betul. Terus akhirnya mama nemu kan di TV deh kalau nggak salah masuk Sanggarananda, didaftarin lah. Terus itu tuh banyak banget apa namanya kalau orang mungkin ngelihatnya pada saat sekarangnya kan, pada saat itunya tuh perjuangannya tuh ekstra banget. Aku sama mama sama papa bertiga-tiga naik motor. Waktu itu masih di Senayan. Di GBK kan jauh kan rumah dari Bekasi. GBK kan naik motor lumayan tuh. Sangat. Terus habis itu setiap Sabtu sama Minggu belum apa namanya kalau ada show dan segala macamnya. Aduh itu perjuangan mama. Naik Supra Getter lagi nggak? Oh iya. Supra Getter Mio Galon. Oh iya. Gitu. Berarti dari umur 13 tahun tuh. Tapi sebelumnya nggak pernah masuk sanggar baru itu sih. Oh, jadi emang nyablaknya itu dari sanggar apa emang dari kecil? Kalau kayaknya cerewetnya dari dulu, tapi kalau nyablak karena di sanggar langsung pas aku masuk itu ada program lenong. Jadi waktu itu
bisa aja gitu nyablaknya dari situ. Diajarin gimana ngelawaknya, gimana cara mungkin dialek Betawinya gitu. Walaupun sebenarnya aku asli Betawi juga Iya, gitu. Cuma kan yang namanya masih kecil kan kita nggak ngerti gitu ya. Gitu. Ya sekarang pas sanggar itu langsung kebuatlah dialeknya gitu. Tapi emang pengen jadi artis. Iya, dari kecil kalau itu. Kayaknya emang doa kakek deh ya. Jadi Umi Kulsum tuh selain cucu atau anaknya Nabi ya, aku lupa. Maaf kalau ada salah, nanti di komen aja. Iya. Itu selain itu tuh penyanyi terkenal di Arab yang di entertain banget gitu. Jadi kakek suka. Kayaknya mungkin dari situ juga akhirnya mungkin pengennya juga jadi artis gitu kali ya. Apa kakek juga udah punya firasat ya, nggak tahu deh Iya, gitu mungkin. rezekinya. Kalau dulu nggak dikasih nama Umi Kulsum mungkin beda jalannya mungkin karena Bener, iya benar. ini feeling gua nih katanya. Iya benar. Jangan kasih nama dia yang lain. Umi Kulsum udah. Umi Ini bagus Kulsum. jalanin. Betul. Kalau Gracia kan muka kayak gini nggak pantas ya. Kalau Umi ya alhamdulillah dia rezekinya juga kakek kayaknya tahu itu pemberian titipan gitu ya. Di Sanggar berapa tahun sih, Nek? Di Sanggar 2000 sampai 2018 kalau nggak salah deh. 2008 iya 2018. Dari 2013. 2013. 5 tahun lah ya. 5 tahun waktu itu. Berarti 2018 lulus tuh. Kayak JKT. Oh, sebenarnya nggak ada lulusan kalau di Sanggar. Sebenarnya sampai sekarang kan juga tetap belajar terus, tetap main juga ke Sanggar. Cuma 2018 tuh kayak pengen sendiri gitu, pengen dan bingung pengen ngelanjutin sekolah apa entertain aja karena kan pasti dari keluarga pengennya aku kuliah. Tapi akunya juga di satu sisi pengennya di sini di dunia entertain walaupun sebenarnya pada saat itu mungkin jalannya belum sebesar sekarang ya gitu. 2015 sampai 2018 itu kan aku lenong kan. Lenong TV tuh banyak banget waktu itu dari aku kecil itu sampai waktu itu di MNC sama Dava itu berapa ratus episode pada saat itu. Terus abis itu bingung, nah itu tuh titik mau lanjutin apa enggak. Tapi pada saat itu kan komedi juga belum sebesar sekarang namanya gitu. Terus anak-anak seusia aku kan belum ada tempat karena pasti pada senior kan gitu. Cuma ya mungkin alhamdulillahnya bikin konten pada saat itu setelah 2018 ya 2019 2020 Covid itu bikin konten tuh. Dari situ naik langsung orang pada kenal terus pada nonton Lenong terus pada aku bikin konten orang-orang pada seneng gitu awalnya. Teman-teman yang di Sanggar sekarang masih maksudnya Main. udah pada kemana aja? Udah pada yang seangkatan. seangkatan ya udah pada keluar deh kayaknya Kak. Kayaknya yang angkatan aku yang di dunia entertain juga tuh cuma Dava, ada namanya Dava Arik. Iya, yang cowok. TikTok tuh, ya? Iya, yang Arab itu. Ali Dia yang Fikri seangkat- bukannya nggak seangkatan itu di bawah? Ali Fikri tuh enggak Sanggar deh kayaknya. Enggak ya? Bukan Sanggar. Ke Dava doang. Sisanya kayaknya mungkin ngelanjutin sekolahnya, pendidikan dan yang lain-lainnya sih. Itu Sanggar termasuk sukses ya, banyak artis dari situ. Iya ya, alhamdulillah Kak Adit tuh, karena Kak Adit juga turun langsung kalau ngajarin, apalagi ngajarin acting. Terus Kak Adit tuh bikin kelas tuh bener-bener seru gitu. Setiap kita misalkan maju, siapa yang berani maju, terus menang nih, dikasih 500.000, 200.000, 150 kan buat umuran kita seru kan, gede buat jajan Asik nih, mah, buat jajan, Kan semangat itu ya. betul. Apalagi emaknya, maju. Iya. Lumayan nih. Kalau emak kan ayo maju aja yang penting. Gitu. Terus sekarang lagi sibuk apa nih? Alhamdulillah lagi sibuk syuting, terus juga tetap konten, ngejalanin kerjaan-kerjaan yang lain juga. Alhamdulillah kemarin baru selesai film juga, terus nanti insya Allah film lagi. Berarti ini sekarang lagi film nih. Iya lagi suka sih kalau film tuh sebenarnya bukan mainnya, cuma lagi suka banget di film karena jadi karakter orang lain gitu loh. Terus kemarin dapetnya tuh alhamdulillah karakternya serius mulu justru, nggak komedi. Jadi ngebuat aku tuh bisa apa enggak ya nge-challenge diri juga, tantangan baru gitu. Terus banyak ketemu sama teman-teman lain di film juga yang akhirnya jadi teman sekarang, jadi seru aja gitu. Suka banget. Nggak jadi penyanyi juga.
Nah kalau itu kayaknya enggak deh gitu. Sebenarnya mah pengen ya, cuma kayak enggak dulu deh. Sebentar aja deh. Tapi katanya emang suaranya bagus. Enggak. Oh, bener. Enggak. Aku tuh paling enggak pede kalau nyanyi gitu, enggak pede. Katanya sering nyanyi di kamar mandi, katanya bagus suaranya katanya. itu udah kebiasaan kalau itu. Gitu, suka banget sih. Iya. Lagi suka nyoba-nyoba semuanya sih, Kak. Presenter mungkin MC, nge-host gitu. Tantangannya beda-beda ya. Tantangannya beda-beda, terus makin banyak kesini makin banyak teman, kenal sama teman, dibawa ke teman ini, teman itu tuh jadi link juga makin besar kan, kayak modeling mungkin aku udah ditawarin buat modeling kayak ini yuk runway yuk gitu. Yang kayak gitu-gitu jadinya alhamdulillah mencoba segala hal lah. Walaupun tetap ujungnya tetap di komedi karena aku cinta banget sih sama komedi. Gitu. Kuari kan sekarang nih, Umi kan sekarang udah berubah banget nih. Iya. Cara look juga. Nih kalau teman-teman yang lain udah pasti sadar. Ya Allah. Waktu dia masih di Lenong kan kita tahu kan, maksudnya waktu dia masih di Lenong, waktu dia awal-awal muncul udah mulai beranjak dewasa gitu kan, sampai tiba-tiba 2025 tuh Tahun ini. dia muncul tuh berkilauan, sering katanya. Itu kiat-kiatnya apa tuh? Itu ininya apa tuh? Maksudnya apa sih namanya sebutnya? Disakitin dulu. Motivasinya apa itu? Disakitin dulu. Oh, berarti benar. Berarti benar. Berarti motivasinya adalah untuk bikin mantannya sadar kalau dia akan menyesal. Iya kan? Sebenarnya kalau bikin mantan nyesel enggak, karena udah pasti nyesel kalau itu. Tanpa dibikin juga. Cuma mungkin karena after dari sendiri fokusnya jadi ke diri sendiri gitu. Jadi apalagi yang mau dilakuin selain keluarga gitu. Yeah. Mungkin kan kalau punya pasangan kan kita kan jadi kayak aku sih kalau ngerasanya kemarin tuh fokusnya tuh jadi kepecah gitu. Mau karir apa pasangan, entah pasangan gak suka sama karir atau kayak nggak enakan gitu. Jadinya tuh kayak bingung gitu. Kalau sendiri gini mungkin auranya lebih keluar, apa yang pengen dilakuin jadi dilakuin aja, nggak usah mikirin orang lain. Nggak ketahan gitu. Nggak ketahan itu. Aku juga bingung sebenarnya ya. Kayak teman-temanku tuh semua teman-temanku bahkan yang deket yang sering main sama aku setiap hari tuh mereka aja tuh bilang kalau aku tuh beda. Yeah. Gak tahu kenapa aku juga bilang aku nggak gue kagak oplas kagak, gue suntik rahang gitu kagak gitu. Cuma kagak tahu kenapa, ya mungkin karena happynya kali ya. Iya gitu. mungkin. Berarti tertekan selama ini dia. Iya kalau itu iya. Oh. Berarti tertekan selama ini, terlalu banyak ngatur kayaknya. Ya. Iya buat saya sebenarnya itu nggak boleh gitu. Karena kan belum pacar, belum nikah. Ya. Udah ngatur-ngatur aja nggak boleh sama ini, nggak boleh sama itu, nggak boleh syuting begini, nggak boleh syuting begitu. Kalau dari awal dulu sempat ikut audisi terus pas pertama-tama di internet ngalamin itu gak? Wah ngalamin banget Om, itu makanya sebenarnya perjuangan itu orang mungkin ngelihatnya sekarang ya. Aku percaya banget setiap orang yang ada perjuangannya, nggak yang instan tuh pasti long last gitu. Insya Allah ada aja gitu rezekinya. Betul. Ngalamin audisi ngalamin banget. Aku tuh dulu audisi apa sih yang di Indosiar ya? Apa ya namanya ya? Afi ya? Akademi Fantasi? Iya, pokoknya yang komedi-komedi gitu, Oh, tapi yang komedi. bergrup. Oh, satu grup. Sekolah komedi gitu kali ya? Lupa aku. Sama siapa tuh? Ada anak sanggar juga. Wah, itu aku yang namanya naik bis ke ke Indosiar, terus ngantri dari juri Dari Bekasi ini, ke juri Cengkareng ini. tuh kan? Iya, Pak, itu bayangin itu masih kecil pada saat itu. Mama nggak ikut. Jadi dibawa sama teman-temanku yang di sanggar itu yang barengan mau kita mau audisi. Terus audisi apa lagi ya? Aku lupa. Banyak banget. Lenong itu sebenarnya aku bukan peran utamanya. Itu juga audisi kayak sama Kak Adit tuh karena anak sanggar banyak banget, terus kayak rolling. Ya mungkin kan takutnya Kak Adit juga, ini kan semua anak-anak didiknya gitu, takut ada kecemburuan sosial dan yang lain-lain gitu. Jadi ya udah rolling aja. Tapi mungkin rezekinya aku juga kayak gitu-gitu tuh setiap ada audisi di sanggar, kalau ke TV pasti eksekutif produsernya atau programmingnya tuh suka sama aku. Jadinya
ada aku terus. Padahal kalau pas audisi tetap di rolling gitu. Alhamdulillah. Aura Umi Kulsumnya tadi tuh dari kakek tuh ya. Iya, alhamdulillah doanya tuh Iya, sampai sekarang nih auranya nyampe deh tuh. Gitu Pak. terpancar Jadi- gitu begitu di produser tuh ini nih auranya bagus nih gitu ya. Iya, alhamdulillah gitu. Jadi ngalamin banget Pak audisi yang namanya naik motor kehujanan, terus ban bocor. Ya Allah, itu proses lah ya. itu proses banget. Iya. Kalau Alhamdulillah. kelakuan bocor kan udah biasa kan ya. Iya, ini kan Bahan bocor. ban bocor hujan lagi Pak. Itu udah ngantuk basah kuyup. Nah, ini kan kalau kita lihat dari sisi perempuan nih, Umi kan sebagai komedian perempuan yang Amin, di iya. umuran Umi sekarang ini kayaknya cuma Umi sendiri nih yang berangkatnya dari Lenong. Yang lain tuh rata-rata tuh stand dari up ya? stand up comedy. Kebanyakan ya. Iya ya. Itu ada gap sendiri nggak atau ada Enggak sih, kalau gap enggak, karena teman-teman stand up juga jadi teman-teman aku, kayak Neneng, kayak Boa, kayak Kak Kiki, yang lain-lainnya juga kenal gitu. Jadi kayak nggak ngerasa kayak keluar nggak ngerasa asing gitu ya? ngerasa asing gitu. Malah justru dan sekarang tuh menurut aku kayak komedi atau TV tuh lebih erat ya. Jadi nggak ada senioritas gitu. Malah seniornya sekarang sangat merangkul juniornya gitu. Terus para komunitas dari stand up atau dari komedi-komedi yang lain juga jadinya nyatu aja gitu. Menurut aku sih gitu. Jadi nggak ada gap dan nggak ngerasa awkward gitu. Nah, Umi kan dulu waktu kecil pasti banyak ngidolain senior-senior. Iya. Sekarang udah kesampaian ya main sama mereka Iya, ya. alhamdulillah ya Pak. Aku nggak pernah loh Gimana rasanya ngebayangin. tuh? Awal-awal takut. Sebenarnya kalau sampai sekarang masih ada segannya, bukan takut tapi segan aja gitu. Tapi sekarang lebih tahu boundaries dan batasan. Apa yang nggak boleh dilakuin ke senior, tetap ada patuhnya kita sebagai junior gitu. Tapi rasanya ya Allah kok bisa ya sampai di titik ini gitu. Karena mungkin buat ada di titik ini kan banyak atau ribuan orang casting buat bisa ada di titik Ya, betul. itu gitu loh. Ini kan alhamdulillah sama Allah dilancarin gitu jalannya, dipanggil sama lapor Pak, terus habis itu dipercaya main sama yang lain-lainnya, kan itu kan semua Betul. udah jalannya Allah, alhamdulillahnya ya Pak gitu. Sebenarnya kalau di otak gak ada banget. Maksudnya kepengenan ada, tapi kepengenan di TV aja gitu. Pengen muncul di TV, pengen dikenal sama orang. Biar mama senang, biar keluarga senang, itu aja sebenarnya. Buat main sama senior aku nggak kepikiran banget, alhamdulillah sih ya Allah. Tapi sekarang kan Umi tuh masih kemana-mana masih sama mama ya? Sama mama. Kenapa gitu? Takut diculik apa gimana? Kalau diculik juga nggak ada dagingnya ya, apa yang mau dijual? Kan ginjal lumayan masih bagus kan? Buat beli iPhone. Sama mama karena awal-awal sebenarnya udah gede gini ada rasa sebenarnya waktu itu tuh kenapa sih harus ditemenin terus gitu, kenapa sih harus ikut-ikut terus gitu. Cuma makin kesini makin ngerasa ibuku cuma ada satu gitu, terus aku juga anak terakhir. Aku ngerasa kalau aku terus-terusan ada di perasaan yang kayak gitu kayaknya nggak dewasa ya gitu. Jadi ya mungkin itu stress release-nya mama buat ikut sama aku terus. Pas aku dulu pacaran justru pengen ikut pacaran. Kayak aku kemana dong, aku janjian dong, aku ikut aja, atau enggak ya udah kamu kemana, aku kemana, tapi kita ketemu aja gitu. Tapi mama udah menjadi orang tua yang sangat amat seru, jadi kita nge-gym bareng, terus kemana-mana bareng, ngobrolin cowok, ngobrolin apapun itu ke mama. Jadi dia santai banget sekarang. Tapi itu emang tahu nggak kalau itu tuh adalah salah satu mamanya Umi itu berarti salah satu ibu yang keinginannya tercapai. Iya ya. Iya, kenapa tercapai? Karena rasa takut orang tua itu adalah ketika ngeliat anaknya besar, nanti nggak mau lagi nih jalan sama gue, nggak mau lagi nih dijemput sama gue. Rata-rata orang tua pasti kayak gitu. Waktu anak-anaknya masih kecil, dianterin terus. Nanti kalau udah gede, nggak bakal mau lagi nih jalan sama gue. Nanti kalau udah gede, nggak bakal mau lagi nih gue jemput, gue anter segala macam. Mau ternyata itu adalah sebuah kesenangan karena masih bisa, wah gue masih bisa sama anak gue nih, bisa ngejaga nih. Iya kalau aku tapi soalnya mikirnya ya kapan lagi ya kalau nanti nggak ada tuh baru kerasa pasti. Betul.
Apalagi kalau udah gede, aku butuh mama banget. Aku belum nikah, nanti kayaknya nikah butuh seorang ibu, tetap butuh ya. Mau setua apapun kayaknya kita tetap butuh orang Butuh, tua sangat. ya. Buat pelukan mama tuh sangat bisa meruntuhkan segala hal atau segala masalah yang ada di hidup gitu. Jadi kayak kalau dipeluk mama tuh rasanya tenang banget, udah runtuh aja semuanya. Jadi itu yang aku pikirin, gak apa-apa deh mama ikut mau kemana juga gitu. Orang juga nggak nyari duit kan buat dia. Buat apa lagi nanti kalau udah nggak ada kan mau kemana duitnya, buat siapa gitu. Tapi Mama juga pegang keputusan kalau misalnya Umi dapat tawaran job itu. Kalau itu aku juga pasti ngobrolin ke mama, Ah. kayak baiknya gimana, menurut mama gimana, enaknya gimana gitu. Tapi kalau yang lain-lainnya mungkin aku juga pengen mencoba mengelolanya sendiri gitu kali ya. Iya. Karena nanti kan aku bakalan jadi seorang istri, aku juga harus tahu bagaimana caranya hidup walaupun punya suami, gimana caranya menjadi seorang istri atau ibu yang mandiri juga di luar itu gitu. Iya. Gitu. Jadi mama harus tetap ikut. Aku juga pengennya nanti kalau punya anakku kayak aku gitu. Yang sayang sama mamanya. Ya, yang kayak cinta. gini gitu, maksudnya jablak gitu. Aduh jangan deh kalau kayak gitu deh. Semoga papanya diem ya. Papanya juga nggak nyablak begini kalau nggak Papanya lama. diem, ngikutnya ke mama sama aja. Sama aja ya. Sama aja ya. Gitu Iya, berarti rata-rata emang orang tuh pengennya kayak gitu tuh, anak tuh kalau udah gede, aduh. takut ya, ada rasa takutnya ya. Rasa takut untuk jauh itu pasti ada banget, apalagi kalau pasti anak-anak kan rasa udah males kan. Kalau kita SMA ngapain sih nih bokap gue? Iya. Ngapain sih nih mak gue gitu. Malah naik sepeda lagi gitu. Malu nih katanya. Padahal kan enggak apa kan orang tua tuh senengnya gitu ketika Umroh juga jemput kemarin anak cuma tuh. berdua sama mama. Oh. Kalau kakak yang lain itu udah pada gede-gede. Udah pada nikah semua. Di Bekasi semua. Bekasi semua. Karena kan aku gap sama kakakku jauh. Yang nomor 1 aja gapnya kakakku udah 40-an kali ya. Enggak serumah. Udah 20 tahunan bedanya. Kakakku ke atas aku aja yang nomor 6 dia udah umur 32, aku 24. Beda udah berapa tuh? 8 tahun. 8 tahun. Udah gapnya jauh-jauh banget. Aku Berarti sebenarnya dia anak terakhir tuh tadi kakakmu yang di atas itu yang adiknya 32 itu, iya. anak terakhir tuh. Udah happy kali dia ya, udah Udah. umur 8 tahun kayak gue nggak ada siapa-siapa, gue anak terakhir Udah muncul. Wow. Di situ baru kakeknya muncul, ini kesempatan gue. Iya udah capek, udah 7 ya. Kata kakek udah terakhir deh ini deh gitu. Tapi Umi kelihatan happy terus ya. Maksudnya ya walaupun ada berita-berita lagi putus segala macam tuh cepet recovery. Gimana tuh? Cara ngumpetinnya gimana tuh? Weh, cara ngumpetinnya betul lagi. Recovery sebenarnya kayaknya ya Om, kalau recovery 100% kayaknya belum, karena kan hubungan yang kemarin itu lama, cukup lama, 5 tahun gitu. Jadi recovery dari segala sakit hatinya, mungkin traumanya, mungkin cara melupakannya dan yang lain-lainnya, memulai yang barunya kan itu kan suatu hal yang baru gitu. Dan lumayan repot. Sangat terseok-seok ya tahun ini tuh, menurut aku tahun yang aku juga nggak expect bakalan sesakit ini, mungkin sesedih ini, sehancur ini gitu. Tapi kayaknya kalau Allah nggak ngasih kayak gini, nggak akan ada kedewasaan di keselanjutannya gitu. Kalau Allah nggak ngasih rasa sakit ini, kayaknya nggak bakalan aku balik lebih dekat lagi mungkin ke Tuhan. Jadi lebih untungnya dapetnya aspek-aspek positif gitu, walaupun udah disakitin mungkin atau merasa disakiti, traumanya begitu juga besar, juga mungkin lebih ngelihat ke sisi positifnya gitu. Walaupun tetap ke psikolog, waktu itu aku pernah ke psikolog soalnya. Oh iya. Kayak sampai sekarang deh. Dalam itu ya. Sedalam itu karena jadinya tuh ngawang gitu loh Om. Iya. Maunya apa sih gitu. Gak bisa kemana-mana gitu kan, bingung nih. Arah tuh gak ada. Iya gitu, kayak mau kerja juga jadinya kayak setengah-setengah gitu. Terus abis itu cara sembuhnya gimana. Terus kalau dideketin sama cowok jadinya apaan sih, sama aja gitu. Itu kan sebuah trauma. Kayaknya trauma kan gitu. Cuma kita sebagai manusia kayaknya nggak tahu tuh gitu. Makanya ke psikolog, terus ngobrol sama psikolognya dan yang lain-lainnya gitu. Jadi lebih tenang aja. Walaupun tetap sholat, tetap minta maaf. Tapi alhamdulillah karir malah naik ya Om, alhamdulillah. Itu kayaknya sisi positifnya itu sih. Kayaknya kalau sedih terus,
terpuruk terus sama keadaan, kayaknya Iya, nggak bergerak nggak bergerak kemana-mana. kemana-mana. Betul. Mungkin Malah juga nggak stuck. akan sehappy dan secakep ini kalau kata orang-orang ya. Iya. Nyesel. Nyesel lu. Nyesel ya Allah. Ini katanya dulu pernah dibully sama komedian senior katanya. Dibully. Atau gimana itu? Enggak ya, bukan. Kayaknya enggak deh kalau dibully, Cuma kayak diceng-cengin- bercanda-bercandain, cuma diceng-cengin ceng-cengin gitu aja. aja ya? Kalau ceng-cengin ini kayaknya sampai sekarang ya. Mungkin dulu pada saat kecil ngerasa sedih, cuma kalau sekarang kayaknya Biasa. udah biasa. Karena emang begitu. karena profesi kali ya, komedian iya, gitu ya, kan. udah profesi. Kalau dulu kayaknya gue dikatain sih. Terus seusia aku kan di komedi kayak gini kan jarang kan Betul. Siapa yang mau di usia aku dijelek-jelekin misalkan Iya. gitu. Terus pakai wig, ya, terus dikatain gitu, pakai baju aneh. Kan seusia aku semuanya jaim pastinya Betul. dong. Seusia- Pengennya cakep. Seusia gue apalagi pasti jaim juga, pengennya jadi bapak-bapak normal. Udah Kalau pakai ini legging gitu. Normal sih Om. Normal kok. Kayak fans Blackpink aja baru pulang. Iya. Ya. Gua markirin kemarin waktu mereka ini. Bener-bener terang enggak kok kayak gini enggak normal kalau ini yang normal. Iya. Wah, berarti gue yang bener. Iya, tapi emang kalau profesi komedi itu profesi kita sebagai komedian tuh emang hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya emang hal wajar ya. Karena Hal wajar. di komedi itu orang jelek boleh ngatain orang lain jelek, ya kan? Kalau bukan di profesi komedi nggak boleh. Nggak boleh. Nggak bisa, lu jelek lu. Masa lu aja jelek masa Jatuhnya ngatain bullying gua? kan Iya. sebenarnya kan. Tapi kalau di komedi lah gua jelek, gua boleh ngatain lu jelek gitu. Iya, iya. Itu sih kayak mungkin udah jadi profesi, terus akunya juga happy ya. Kalau komedi tuh walaupun aku dikatain terus orang ketawa, terus aku mungkin juga berkomedi juga, itu impactnya menurut aku tuh sangat besar, membuat orang lain ketawa. Jadi aku sangat mencintai kerjaanku dan profesiku. Makanya kalau nanti next punya pacar, punya pasangan, apalagi calon suami yang bener-bener sangat amat menerima aku. Hah. Gitu. Poin dengerin. Ah, Catet. harus itu karena kan ya soalnya umuran aku itu Om, balik lagi jaimnya itu loh, jaim Iya, takut iya. jeleknya, pengennya cakep aja. Mungkin sekarang cowok juga pengennya nyari cewek kan yang normal-normal aja kali ya, pengennya yang cakep-cakep aja gitu. Sementara kita kerjaannya nyablak begini kan bingung ya. Tapi kan di pas ini doang, pas di TV Kerjaan doang ya? jelek-jeleknya. Di sini kan cantik. Iya, cuma kan ngomong nyablaknya mah tetap kalau lagi ketawa gitu kan tetap Ya enggak masalah. Karakter kalau itu karakter. Itu kan karakter. Kan bisa di bisa di agak tutup dikit. enggak deh, enggak bisa, kita mah nganga aja nganga. Takut masuk tawon ntar. Wah. Tapi skill komediannya selalu di-upgrade ya. Iya, Di-upgrade. mungkin ngelihat yang hits yang juga yang lagi tren apa gitu, mungkin ya dibawain gitu. Itu kan relate ya sama, apalagi kan mungkin sekarang penonton tuh banyak kan Gen Z seumuran aku juga. Betul. Pasti hal-hal yang dekat dan relate sama dia yang kena di mereka gitu. Jadi ya masih suka nulis jokes apa yang lucu, diksi apa. Idola sekarang siapa sih? Idola kayaknya semua idola ya. Di dalam di luar. Semuanya kalau di dalam semua komedian menurut aku, wah, aku sampai sekarang masih amazed aja, kok cepet banget ya gitu, tak gitu. Capek sebenarnya kan, aku ngeliatin mereka tuh capek banget, para komedian tuh. Makanya lebih banyak yang introvert kan. Kalau komedian tuh lebih banyak introvert ya nggak sih, kayak kalau di backstage tuh off camnya lebih banyak diem. Iya benar. Lebih banyak gak bercandanya gitu. Pas on cam tuh langsung bercanda tak gitu. Itu yang membuat aku emes aja gitu. Kalau yang di luar enggak ada ya? Keluar nggak Nggak bisa bahasa ada Inggris. sih, nggak bisa. Sama aja lagi mukanya semuanya bule gitu, kayak siapa ya. Terus kalau rencana ke depan gimana? Rencana ke Tetap depan main film, banyakin main film, banyakin show komedi. Kalau rencana ke depan semoga banyak program-program TV lainnya, Amin. program-program yang podcast mau apapun itu, terus makin nanjak lagi karirnya, makin dikenal dengan hal-hal positif sama orang. Terus apalagi ya, kalau film kayaknya ya boleh, alhamdulillah gitu. Sebenarnya bukan yang jadi tujuan utama aku, karena
baru kecemplung di dunia film juga, tapi suka banget karena dari reading, dari pengelolaan emosinya, dari menggali karakternya, aku tuh suka banget karena mungkin basicnya di sanggar kali ya Om, kan acting tuh gitu, teater juga, jadi pas film tuh ngerasa oh challenging banget nih buat gue gitu kalau gue bisa ngelakuinnya, selain orang kenal gue di komedi, gue bisa acting serius di film gitu, jadi punya karakter yang beda gitu. Ada peran apa yang dicoba nggak? Pengen Banget oh dicoba. pengen banget Jadi acting kesurupan sama action. Saya aja nih saya. Iya. Dia Oh, bisa nggak, Om? acting dia orang teater. Saya aing mau. Action itu sulit. Kesurupan juga sulit. Karena Kesurupan sulit kan? Kayak buat karena meyakinkan. dua-duanya butuh ya yang satu terus staminanya harus lebih dari yang biasa-biasanya. Nah makanya pengen kalau kesurupan tuh pengen Capek banget. pengen kayak kok bisa ya orang acting kesurupan gitu. Aku tuh kalau ngeliat orang kesurupan atau acting kesurupan tuh jago banget kalau sampai yang ada gitu-gitunya. Aduh itu keren banget. Terus kalau action kan keren juga gitu, harus ngafalin gerakannya, ngafalin mimiknya harus kayak gimana gitu. Itu yang pengen aku pengen banget di film tuh itu. Tapi udah pernah belajar silat belum atau karate atau apa gitu? Dulu tuh apa ya yang aku pernah belajar bela diri. Sekarang baru mau nyoba boxing. Oh, boxer. Iya, gitu. Pengen nyobain gitu. Pernah nggak Om? Nggak pernah. Boxing apa nih? Boxing nggak tahu. Tinju atau boxer yang Bandung nih? Boxer Bandung. Boxer. Itu full body contact ya, emang bertarung gitu, nggak pakai sarung tangan. Oh, pakai tangan doang. Kalau yang boxer. Iya, maksudnya pakai kaki juga, cuma namanya boxer. Oh, ini orang ya? Apa sih? Boxer itu nama orang, tapi akhirnya jadi apa namanya? Dia jadi Suatu olahraga. jadi suatu Oh. jadi nama apa? Kalau dia disebutnya apa sih boxer tuh? Tarung Tarung derajat. Enggak, pengen boxing tinju. Pengen banget. Boxingin aja kayak Mike Beneran Tyson nanti gitu. Iya. tonjok tuh bengep. Enggak Om, cuma buat olahraga aja. Oh, Buat kalau yang begitu-gitu kita nggak berani deh, badan sekecil ini udah diambil sama ininya dibanting kan. Jadi Kayak boleh petasan. nonjok jangan ditonjok ya. Takut kalau ditonjok. Cuma buat ini Banyak. aja fisik aja ya. Fisik Cuma buat aja. latih gerakan segala Betul. macam, mainin kaki. Soalnya lagi suka olahraga Om. Sekarang olahraga tuh semua lagi Apa dicobain. pedal? Pedal iya, golf iya, pickle iya, bulu tangkis iya, jet ski iya. Semua, hampir semuanya. Lagi suka lari iya. Jadi lagi suka-sukanya olahraga, jadi pengen nyobain banget gitu. Kalau bela diri kayaknya boxing tuh buat cewek juga masih oke gitu, masih cakep. Taekwondo bagus taekwondo. Taekwondo ya. Yang Taekwondo. kayak karate gitu yang pakai Iya, cuman dia lebih Sabuk banyak gitu main ya? kaki kan. oh. Jadi kalau dapat Boleh film juga action sih. tuh enak tuh nanti. Jadi udah enggak kaku ya. Bisa mainin kaki, bisa mainin tangan, bisa mainin perasaan juga. Jangan dong. Jangan dong. Yang kemarin aja udah. Iya, kalau olahraga sih pengen nyoba itu. Itu lagi. Kalau Om ada nggak yang olahraga? Aduh. Kalau lihat dari bentuknya olahraga nggak gitu? Nggak usah ditanya, lihat bentuknya aja ada nggak? Nggak usah ditanya Six gitu. pack kok. Six pack kok. Kita nggak usah ditanya, langsung nilai aja gitu. Kita olahraga juga kadang-kadang seminggu sekali lari pagi gitu, seminggu sekali tapi Tapi habis itu melipir ke Kang Soto gitu ya. enggak lah, bakwan dulu, gorengan dulu, baru nasi uduk. Tapi emang untuk apa namanya punya apa namanya bikin diri jadi suka olahraga tuh sulit ya. Kenapa itu. orang gua ini entah gua sendiri nggak tahu sama yang lain, tapi menurut gua kok gua sulit tapi kok orang-orang lain bisa gitu ngeliat. Nah, aku juga awalnya mungkin nggak suka ya, Diajak tapi teman. nggak diajak teman. Awalnya nge-gym justru, aku kan nge-gym juga. Awalnya nge-gym, terus dari nge-gym tuh suka banget, bener-bener suka banget. Terus abis itu nyobain tuh ke olahraga yang lain, dan suka banget juga jadinya olahraga Om, karena impactnya ke badan tuh nggak gampang sakit. Jadi ketagihan ya. Ketagihan itu sih ya, impactnya adalah nggak gampang sakit. Jadi kayaknya hormon tuh juga normal gitu loh. Kalau pas sebelum olahraga tuh kayak ada murungnya, ada sedihnya, ada apanya gitu. Kayak kalau abis olahraga tuh
happy gitu. Jadi kalau lagi emosi, lagi ada masalah, dilariinnya ke olahraga tuh wah itu enak banget. Jadi stress release tuh bener-bener stress release banget. Terus ke badan jadinya sehat. Iya. Jadi enak. Ayo kita bisa yuk. Ayo Yang paling disuka di antara yang tadi apa olahraganya? nge-gym dan golf. Gym dan golf. Kalau nge-gym tuh aku udah gemukan kan. Mungkin orang ngelihatnya aku agak beda juga karena gemukan kali ya. Itu dari nge-gym soalnya. Suka banget tuh nge-gym karena hasilnya sangat amat kelihatan. Kalau golf tuh olahraga yang bisa hilang dari banyak orang karena sendiri kan. Terus impact-nya tuh ke diri sendiri. Kalau kepukul happy sendiri, nggak kepukul marah ke diri sendiri. Jadi nggak nyalain orang gitu loh. Goblok. Iya, tapi kesel. Jadi bisa ngatur emosinya tuh kayak nggak apa-apa Mido, nggak apa-apa, santai-santai gitu. Seneng kalau golf. Lari juga kemarin suka aku baru lari. Maraton ikut? Enggak, kemarin baru nyobain 7 kilo sih. Oh. Bareng sama brand gitu. Tapi aku suka banget. Nextnya kayaknya boleh kalau 10, 15 aku mau kok. Tapi kalau ada brand yang mau Naomi ya. Yoi. Siapa tahu ada ini biasanya Ponari Sweat. Iya, Ponari ya. Ponari Sweat tuh kan biasanya suka bikin acara lari kan, Ponari. Biasanya Sweat. tapi itu 42 kalau itu jauh banget. Umurnya? Bukan. Oh. Bukan Ponarinya. Kilonya. Kilonya. Oh, 42 kilo. 42 kilo. Sampai mana itu? Sampai Bogor itu Banyak kayak tuh begitu. ya? Cuma kayak itu belum berani deh. Oh, belum berani ya? Belum berani. Cuma kemarin seru kok 7 kilo kayak nggak berasa karena lagi borong-borong gitu seru. Mau jadi ini nggak sih? Pengen jadi komika nggak sih Umi? Enggak. Enggak ya? Udah ditawarin sama Pak Ajis doya ibu kan presidennya. Kira digagap. Ngapain? Aku udah ditawarin mulu, Mi ayo dong gitu. Mi kita lagi kekurangan nih komikan nih, ayo dong ikut aja yuk gitu. Terus kayak kan mau jambore kan mereka. Mi naik ya gitu ke jambore. Enggak Pak, makasih. Aku tuh orangnya aslinya tuh agak introvert Om. Jadi agak anxious kalau agak takut, gemeter. Aku pernah tremor karena saking ramenya tempat tuh aku takut. Jadi aku nggak bisa kalau sendirian. Apalagi ya sendiri di atas panggung, ngadepin ratusan orang gitu. Sendirian di mall aja kalau lagi sama temenku atau sama pasanganku, aku bisa marah kalau mereka ninggalin aku tiba-tiba. Karena aku nggak suka banget ditinggalin terus banyak orang gitu tuh, wah aku langsung gemeter takut sendiri gitu. Apalagi itu, dia muntah-muntah. Dari jauh ada yang ngeliat tuh. Nggak lucu nih katanya belum mulai tuh nggak lucu makin gemeter tuh. Apalagi depan emak saya. Wah itu namanya ayo bis. Pressure banget enggak deh. Apalagi emak saya tahu enggak dulu deh. Tapi kalau grup nggak ini ya? Kalau grup enggak, karena kalau grup tuh berasanya ya emang kerja aja, kalau profesi aja gitu. Ada pasti ada kalau gua ini nih pasti ada yang nolongin nih gitu kan. Masih ada yang nolongin. Kalau gitu. gua kepleset di sini masih ada yang nolongin nih celutukannya nih pasti. Gitu. Iya. Terus di panggung tuh nggak yang sendirian. Aku nggak suka banget soalnya sendirian nggak suka. Umi ini nggak partner komedinya yang paling biasa dan yang paling asik, paling enak gitu. Seumur aku. Iya, yang sering lah. Yang mau seumuran mau yang lebih senior yang pernah sama Umi itu yang tektokannya kok enak banget nih sama dia itu. Semua senior enak lagi Om, kayak bisa janjian gitu, terus asik gitu, kayak tahu patternnya tuh kebaca gitu kalau mereka mau misalkan mau ngejokes terus tapi ngebantalin aku atau aku jadi kesetnya aku juga nggak marah, jadi kayak seru aja gitu. Aku menurutku kalau aku pun diem ada di panggung misalkan lagi bareng-bareng sama senior, aku diem juga bisa menjadi sesuatu karena seniornya pasti ngekeset ke aku gitu loh, terus akunya yang jadi keset juga nggak marah, kan itu juga menghidupkan suasana atau konflik-konflik baru para pemain yang lainnya kan. Semuanya seru Om. Tapi kalau untuk seumuran aku ya pasti Dava sih. Karena paling sering ya. Iya dari kecil ketemu lagi sama dia. Partner in crime. Ngerti lah dia tuh otak-otaknya aku gimana, aku juga ngerti otak-otaknya dia. Seru-seru banget. Kalau kemana apa? Kalau me time? Me time. Golf tuh me timeku karena sendirian tetap. Terus nge-mall.
Kirain makan belalang. Umi teh makan belalang banget. Kayak di Thailand tuh ya. Ngemil belalang. Apa ya Om? Paling jalan-jalan enggak terlalu. Paling itu sih golf atau enggak hilang aja main gitu tapi sendiri. Kayak belanja, nge-mall gitu tapi sendiri, harus sendiri. Kalau enggak berasa me time-nya. Iya, betul. Aku juga pasti ngomong kalau pengen me time kayak sama teman-temanku, sama keluargaku, sama pasanganku gitu. Itu pasti aku ngomong. Kalau aku punya pasangan nanti aku bakal ngomong gitu. Berarti sekarang udah mulai buka hati belum nih ke orang lain? Buka hati sudah. Ke cowok-cowok. Udah. Sudah, Move on sangat ya. sudah. Berarti udah ada yang bisa daftar sangat berarti. move on. Iya. Tapi syaratnya itu tadi tuh. Syaratnya jangan terang begini deh gitu. Tapi kan katanya normal. Kayaknya juga bingung nih kalau terang begini gimana. Gampang dilihat orang ya kan? Cowok-cowok kue ya berarti kalau gini ya, Cowok-cowok kue subuh. Cowok-cowok kue subuh yang gopean. Iya, boleh sangat membuka hati sekarang udah move on. Kalau kayak gini kan nggak bakal bisa ninggalin lu kalau di mall. Karena Kelihatan. gampang kelihatan, ya kan? Oh itu dia tuh. Oh Yang itu paling dia. terang, yang paling terang. Kalau hilang juga nanya ke satpam kayak gimana? Yang terang Pak. Yang terang Pak. Ada tuh. Lagi berak. Pokoknya yang paling terang. Berarti udah buka ya, udah. Sangat membuka. Udah menghilangkan rasa-rasa trauma, rasa-rasa apa yang kemarin tuh udah hilang semua ya. Masih berproses tapi sudah cukup lumayan healing dengan hal-hal tersebut. Jadi alhamdulillah. Syarat-syarat tertentunya ada nggak? Cowok. Iya dong, masih. Nggak boesan Pak. Apa tuh? Boesan tuh kayak tahu nggak yang ada luka di sini, di pinggir bibir. Iya. Iya, itu. Sama yang kalau kumur-kumur pakai ST saya nggak dulu deh Pak, itu agak sepet tuh pasti mulutnya. Kumur pakai es teh. ST manis lagi lengket. Gulanya banyak lagi. Itu jadinya boesan tuh karena disemutin terus kan. Yang baik aja lah, yang baik, yang adabnya bagus, yang akhlaknya bagus, yang sholatnya rajin, yang bisa menuntun aku menjadi istrinya pada suatu saat hari nanti. Karena after dari 5 tahun kemarin pengen punya hubungan yang kayaknya udah nggak main-main aja sih. Walaupun sebenarnya bukan berarti aku pengen nikah dalam waktu dekat ya, cuma pengen punya pasangan yang bener-bener aja gitu, yang sama visi misinya, terus sabar, sayang sama aku, mamaku, aku juga sayang sama keluarganya. Yang penting adabnya sih, karena mau sebanyak apapun hartanya, mau sebanyak apapun uangnya, kalau adabnya nggak punya, aku juga nggak mau. Dan setara ya, setara kan juga bukan cuma tentang uang, tapi tentang prinsip hidup, terus pemikiran. Kalau udah nggak setara, menurutku udah nggak balance pasti. Yang satu mungkin ada rasa insecure-nya, yang satu juga ngerasa kayak kesaingin. Ada rasa nggak setaranya tuh, itu yang bahaya di satu hubungan menurutku. Iya. Jadi yang paling penting setara dan ada. Benar. Gitu. Om udah pada nikah ya? Udah. Punya anak ya? Buntutnya udah. Udah banyak ya? Udah ya? Apa ini kiat-kiatnya kalau udah berumah tangga? Kiat apa nih? Kuat kiat-kiat berumah tangga gitu. Biar apa? Nurut aja sama bini ya. Yang pertama nurut sama bini. Iya. Apa yang dikatakan bini, ya. Iya ya. Yang kedua komunikasi. Yang Paling ketiga, penting itu, komunikasi. lihat aturan pertama, nurut sama bini. Ujungnya sama bini berarti. Yang kelima, Takut. Yang kelima tetap sama bini. Pokoknya apapun yang dibilang bini, itu pasti. Karena memang gue pernah ngalamin istri ngomong ini, gue ngomong Nggak ini, nurut nggak gitu. nurut. Misalnya, kita makan di sini aja deh, kayaknya bagus nih segala macam. Gue punya uang tuh masih, istilahnya, antar aja deh. Nanti kalau takutnya di situ habis banyak, gue pikir gitu kan. Makan di sana aja tuh, kayaknya lebih enak. Kucuk. Pas makan suka sama di situ habisnya lebih banyak. Di sini ternyata enggak. Makanya ikutin gue, kata bini gue. Iya benar udah, gue Ikutin bini ya. Udah emang benar, kalau feeling bini itu udah paling benar. Om apa? Pasti langgeng. Ya, komunikasi sih ya. Iya. Eh, Tapi ya Om,
di umurku yang sekarang komunikasi itu penting, tapi cara berkomunikasinya, Betul. seni berkomunikasinya yang harus juga Betul. penting ya. Makanya tadi yang benar yang bilang, maksudnya setara itu ya, maksudnya kita bisa komunikasi, dia pun bisa Iya, benar. komunikasi dengan bagus. Betul, dengan betul. baik. Setara itu. Bener sih. Kenapa setara menurutku apapun yang kita capai itu bukan menjadi suatu hal yang bikin dia ngerasa jadinya rendah diri Betul, gitu, malah betul. menjadi pencapaian kita untuk memotivasi dia, kan itu yang mungkin setara kan. Tapi Iya. kalau yang gak setara itu pasti mikirnya adalah kenapa dia bisa gua enggak ya, padahal kita itu as a pasangan gitu. Itu yang sebenarnya susah, itu yang sulit aku temuin gitu loh. Iya, makanya harus ada kompromi juga gitu ya. Kalau happy-happynya aja sih ya, apalagi seumuran aku mah gampang kayaknya kalau Gampang. cuma buat happy-happynya. Kalau Cuma happy kalau itu jangka panjangnya iya. itu yang susah pasti. Saya udah 20 tahun gitu. Wow. Ya, alhamdulillah gitu. 20 tahun seumur aku ya Om. Udah nikah loh. Jadi Oh, seumur, alhamdulillah. aku seanak Om ya berarti. Ya alhamdulillah makanya itu. Itu ya Allah. Aduh. Bismillah deh, belajar nih Bismillah. dari Om. Iya. communication. Communication. Ya, kalau misalnya kita tahu cara seni berkomunikasi, pasti kita bisa menyetarakan diri lah masing-masing. Iya benar itu Gitu sih. kan. Betul, semoga. Iya. Tapi Umi kalau ditanya ini, Mm. sekarang ini lebih suka disebut apa? Komedian, pelawak, artis, selebritis? Nah, Apa aja deh Om. Apa Aku pelawak atau komedian juga ya, karena udah profesinya di situ ya. Terus banyak kerjaannya juga di situ. Jadi nggak apa-apa dibilang komedian juga menerima. Mungkin tahun kemarin masih ada rasa kayak nggak usah tahu, aku kayak berat gitu kalau apa itu kalau dibilang komedian atau kayak pelawak gitu. Kayak pantas nggak ya gitu. Cuma ya mungkin sekarang karena emang profesinya dan kerjaannya lebih banyak di situ, dan mungkin orang juga sangat mengenal aku di situ, ya jadi nggak apa-apa. Gitu. Modeling juga, sebagai model juga ya nggak apa-apa, ya terserah. pernah ikut iklan kan? Apa iklan? Pernah iklan nggak? Aku nggak. Nggak pernah ya? Baru kemarin sih. Baru kemarin ikut iklan. Nah, itu model iklan. Iya, bisa kan? Model iklan. Ikannya obat cacing nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa, walaupun jadi cacingnya kan nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong, yang penting iklan. Iya, Iya, model yang iklan. penting Jadi apa lu? Jadi cacing. Pokoknya bebas aja, Iya, aku mah bebas gitu. Terus sekarang nih terakhir. Mm-mm. Kita Bang closing buru-buru sama dia. Dia males ngeditnya kepanjangan. Apa target yang belum Umi capai dan pengen banget Umi capai? Banyak ya. Kalau di tahun depan semoga bisa beli rumah karena buat mama sama papa. Amin. Terus tahun depan pengen ulang tahun dan merayakan ulang tahunnya di Mekah, jadi umroh. Amin. Pengen mengeksplor dunia, pengen jalan-jalan, pengen nyobain pokoknya karena tahun kemarin udah kerja terus, tahun depan lebih pengen kerjanya sama liburannya tuh balance gitu. Terus banyak sih ya, pokoknya karirnya juga lebih bagus lagi dan yang lain-lainnya. Amin. Amin. Dan Pak punya pasangan yang baik dan Amin. kaya dan yang sayang, yang beradab dari tahun depan ya. Kita kan nggak tahu. Ini kita doakan aja semoga Umi Amin, mendapatkan amin ya Allah. apa yang diinginkannya. Apalagi tuh Amin. yang terakhir tuh pasangan yang sayang dan beradab. Betul. Kayaknya Sayang. kayaknya jangan lupa itu Oh iya, kayaknya. kaya kaya Beradab sama beradab iya, sama sayang, sama sama sayang. sayang. Setia dah. Ini Setia. lagi banyak banget nih kasus selingkuhan gitu ya, Pak. Iya. Kita kan jadi perempuan jadi trust issue, orang secakep itu di selingkuhin sama kita. Kan kita bingung jadinya. Itu tapi ya namanya juga hidup, kadang namanya kadang hidup ya kan. Kirain kayak ya namanya juga laki, takut enggak ya? Enggak. Enggak. Kita mau dipancing sama dia. Umi, terima kasih banyak. Terima kasih, Om. Terima kasih untuk today. Kalau kalian mau bintang tamu yang lain boleh komen di bawah ini. Set. Komen aja siapa yang mau. Insya Allah nanti kita undang kalau dia mau. Ya kan, kalau nggak mau, apa mau dikata? Assalamualaikum, gua Sky dan Kobre undur diri. Ciu. Ada tombol like, ada tombol subscribe, lalu isi komentar biar semakin cetar. Ciki ciu.